Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah kunci-kunci surga yang terbuang. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Saya ulang, 021 252 0666. Bersama saya di studio telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah salah seorang dosen di STIMIK Muhammadiyah Jakarta, dan juga beliau masih menjabat sebagai ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Rusia. Beliau adalah Ustadz Kusen PhD. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Lama dari ini, kembali dari Rusia Ustaz? Lama di sana 4 tahun, terus kemudian baru tiba Januari tahun ini Ustaz ya? Alhamdulillah sudah kembali lagi ke tanah air. Kita bicara tentang pintu-pintu, kunci-kunci surga yang terbuang. Emang berapa banyak ini kunci untuk masuk ke surga ini Ustaz? Silakan pemaparan materinya Ustaz. Kalau kunci-kunci surganya itu sebetulnya lebih dari 30-an. Iya. Cuman kalau ada istilah kunci-kunci surga yang terbuang itu sekitar 10-an. 10 kunci yang terbuang. Kunci yang terbuang. Iya. Silakan, gimana maksudnya nih Ustaz ini untuk kunci-kunci surga yang terbuang itu saya mengasumsikan bahwa seluruh yang hari ini kaum muslimin sedang sholat, taraweh, terus kemudian sholat 5 waktu, ditambah Ramadan, ditambah haji, ditambah zakat, ditambah infak, dan semuanya kebajikan-kebajikan hidup, sehingga kelak di akhirat nanti mereka mendapatkan tiket kunci masuk surga. Ketika orang-orang pada masuk surga, mendadak ditahan oleh malaikat. Jangan dulu. Kenapa? Karena kunci yang ada di tangan kita buang. Nah, artinya kunci surga yang terbuang adalah amalan-amalan yang seharusnya kita masuk surga, tapi kita harus masuk neraka dulu. Nah, ini yang disebut kunci surga yang terbuang. Harusnya masuk surga, tapi melalui jalur yang lain dulu. Tapi harus dimasukkan ke neraka dulu. Itu yang definisi dari kunci-kunci surga yang terbuang. Berarti titik poinnya adalah amalan-amalan kebajikan yang menyebabkan kita harusnya ke surga, tapi mampir dulu ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Apa saja Ustaz nih kunci-kunci surga tersebut? Nah, dalam kesempatan ini barangkali yang bisa saya urai, 10 mungkin nggak mungkin ya 10, barangkali 2 atau apa, atau mungkin 1. Nah, antaranya termaktum di dalam surat Al-Maun. Maka di sana Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang dusta dalam beragama? Artinya ada orang yang beragama, tetapi oleh Allah bohong dia. Nah, siapakah para pembohong versinya Allah? Nah, di situ disebutkan antaranya fawailul lil musallin, kecelakaan orang yang sholat, alladzina hum am sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai. Nah, orang yang sholat itu kan harusnya masuk surga. Mengapa? Karena menjalankan perintah Allah. Dari dalam hadis lain kan, man tarakah sholah muta'amidan faqad kafara jiharo. Barang siapa yang jelas-jelas meninggalkan sholat, maka nyata-nyata kafir. Tapi mengapa ketika kita sholat kok dianggap oleh Allah celaka. Bohong? Kenapa? Karena alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu lalai. Nah, maksud lalai sendiri gimana Ustaz? Nah, kalau lalai ini, kalau para ustadz-ustadz mubalik itu biasanya memaknai, misalnya kalau hari ini kita sholat mengundur-undur waktu, misalnya zuhur jam 12 sampai jam 3, kok kita sholat setengah 3, itu disebut lalai. Pemahaman seperti ini menurut hemat saya tidak berdasar, baik nakli ataupun nakli, karena itu harus saya tolak. Mengapa? Karena itu masih satu waktu,
mau 2:30 itu bukan lalai, tapi karena masih satu tepat. Nah, lalai itu seperti apa? Ya, tahan dulu Ustaz, ya, biar pemirsa kita penasaran. Oh, gitu. Ya, tunggu sebentar Ustaz. Pemirsa, nantikan Ramadan bersama Ustaz, tetap di El Sinta TV. Anda masih bersama kami dalam Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Tema kita pada hari ini adalah kunci-kunci surga yang terbuang. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Kusen PhD. Ustadz, tadi Ustadz bilang, Ustadz tidak setuju kalau lalai itu diartikan dengan mengulur-ngulur waktu. Nah, gimana ini penjelasan lebih lanjut Ustadz? Ya, saya mengutip pandangannya Pak Quraisy Shihab. Mengapa seseorang itu lalai? Dia lalai karena dia tidak mengerti hakikat sholat. Karena dia tidak mengerti hakikat sholat, maka dia lalai. Maka timbul pertanyaan, hakikat sholat itu apa? Nah, hakikat sholat itu ada dua. Pertama, sholat itu artinya puji-pujian. Mari kita teliti. Misalnya dari awal bacaan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu puji-pujian. Kemudian sampai kemudian kita ruku, puji-pujian. Kemudian bangun dari ruku, subhanallah, juga puji-pujian, sama Allah liman hamidah, puji-pujian. Kemudian ruku juga puji-pujian. Sehingga barang siapa yang selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, artinya sudah hidup di realitas nyata, mendadak dia berkata begini, misalnya saja ini, coba kalau kegiatan ini nggak ada saya, coba kalau kegiatan ini nggak ada saya, maka orang seperti ini lalai. Kenapa? Karena pada saat salat dia tadi berkata Allahu Akbar, Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Nah, tapi mengapa di realitas nyata kok tiba-tiba dia berkata coba kalau nggak ada saya? Berarti dia memuji diri sendiri. Karena itu orang yang sahun adalah orang yang ujub, orang yang sombong. Nah, orang yang ujub dan sombong inilah yang dalam konteks ini kena ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Para pembohong, karena itu ketika dia sholat celaka. Sholat itu harusnya masuk surga, tapi gara-gara dia sombong dalam hidup, maka dia celaka, berarti masuk neraka. Itu satu. Yang kedua, sholat selain puji-pujian artinya sholat itu artinya doa. Memang di dalam sholat itu isinya doa-doa. Mulai waktu kita takbir, kemudian di dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, itu hanya kepada Engkaulah kami beribadah, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian doa iftiras, Allahumma gfirli warhamni wajburni, itu doa. Sampai kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum saja itu doa. Di dalam hadis riwayat Muslim, saya terjemahkan langsung. Ingatlah ketika doa tidak diterima Allah. Berarti ingatlah ketika sholat dicuekin. Yang nyuekin ini Allah. Kenapa? Tanya sahabat. Maka Rasul menjawab, karena hamba itu, orang yang berdoa tadi, orang yang salat tadi, berarti dia tidak mau tahu urusan orang lain. Tidak mau tahu urusan orang lain, itulah yang disebut egois. Nah, karena itu siapapun yang sholat, tapi hari ini dia nggak mau tahu urusan orang lain, maka ingatlah ketika doa tidak didengar Allah. Itulah egois. Nah, saya ada semacam kata hikmah. Ada kata hikmah itu begini. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan menaati apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian cinta kepada Rasulullah dibuktikan dengan kesediaan meneladani akhlak beliau. Cinta kepada Islam adalah dengan cara dibuktikan keikhlasan untuk menyebarkan ajaran Allah dan Rasulullah. Itulah dakwah, itulah jihad. Dengan demikian, barang siapa yang merasa dirinya mukmin, dia merasa dirinya muslim, hari ini dia sholat 5 waktu, tapi dia nggak mau dakwah, dia nggak mau tahu urusan orang lain alias egois, maka ini yang kena ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu para pendusta? Nah, orang-orang seperti ini pendusta agama. Pendusta agama. Jadi berlabelnya agama, tapi oleh Allah itu masuk neraka dulu itu. Yang oleh Imam Al-Ghazali, di orang-orang yang seperti ini dimasukkan ke neraka dulu.
setelah beberapa tidak disebutkan harinya, anggap aja itu kalau itu 1 hari, padahal 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Kalau diemplungkan 2000, kalau 2 hari berarti 2000 tahun. Wow, luar biasa. Baru setelah itu dimasukkan ke surga. Wow. 2 harinya tetap aja nggak enak. Nah, itu kunci yang pertama. Ini lalai. Kunci yang kedua, Ustaz. Kunci yang kedua. Kunci yang kedua ada dalam hadis, bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalau hari ini amalan kita baik, banyak, bagus, bertumpuk-tumpuk, apalagi bulan puasa ini adalah obral pahala ya. Tapi pada saat yang bersamaan di dalam diri kita ada kebencian, ada dendam, maka ingatlah Rasulullah ketika bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas apa itu silaturahim, tapi saya lebih kepada pertanyaan, mengapa orang itu bisa memutuskan silaturahim? Tahan dulu, kita terima penelpon, Ustaz. Ada yang bertanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana Pak? Dengan Pak Syarian, Pak, di Pondok Gede. Ya, Pak Syarian, silakan Pak. Pertanyaannya. Kami kan punya ibu udah sepuh, Pak. Iya. Udah sepuh, terus kalau puasa udah nggak sanggup, Pak. Sakit-sakitan terus. Gitu. Iya. Cara menggantinya bagaimana, Pak? Itu aja, Pak. Itu aja, Pak Syarian di Pondok Gede. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarian di Pondok Gede bertanya tentang mungkin punya orang tua yang sudah sepuh, kemudian di Ramadan ini nggak sanggup lagi menjalankan puasa, gitu, ibadah puasa di Ramadan ini. Gimana nih solusinya? Solusinya timbul pertanyaan, apakah ini permanen atau tidak? Maksudnya permanen ini, kalau dia sakit permanen atau tidak? Sakit permanen adalah sakit yang dimungkinkan untuk tidak sembuh-sembuh. Tadi kalau dikatakan Pak Syarian, dia sudah sepuh, sudah nggak kuat untuk melakukan puasa. Berarti permanen. Kalau permanen berarti jatuhnya sudah fidyah. Berarti bayar fidyah. Tapi kalau dia sakit yang memungkinkan masih bisa sembuh, maka baru bisa diganti. Takarannya, ukurannya membayar fidyah itu, Ustaz. Nah, itu fidyah kalau dalam konteks ini di dalam hadis disebut 60. Kita mampu memberikan makan kepada 60 orang dalam 1 harinya. Nah, pernah suatu ketika ada orang yang cuma ini pada saat itu kafarot ya, orang yang melakukan puasa terus tiba-tiba dia melakukan hubungan badan dengan suami istri, maka saat itu dia harusnya kena denda karena kafarot, harus membayar dan seterusnya. Maka bagaimana saya kuat? Yaudah kamu bayar fidyah. Bagaimana saya bisa bayar fidyah, Rasul? Kenapa? Saya nggak punya apa-apa. Di rumah nggak punya apa-apa, enggak. Bahan makanan enggak. Ya sudah, kalau begitu saya kasih kamu kurma untuk bahan makanan. Bagikan kepada orang yang sekeliling kamu yang miskin. Orang yang paling miskin di kampung ya saya doang. Ya udah untuk kamu aja deh. Itu indahnya Islam. Itu indahnya Islam. Jadi tapi ada juga yang memahaminya bahwa fidyah itu seberapa banyak kita makan. Per sekali makan itu, maka itu yang difidyahkan. Ukuran makan kita ya. Nah, makan kita itu relatif ya. Karena relatif, apakah per hari itu tergantung orang. Kalau kelas ekonomi ya bisa jadi 15.000 per hari. Betul. Tapi kalau yang kelas di atas kan bisa jadi 50 per hari. Atau ada yang high mungkin 150.000 per hari. Nah, itu sifatnya relatif. Karena relatif itu berarti tergantung kepada siapa orang yang sakit ini. Gitu. Seberapa mampu. Seberapa mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memberatkan, tapi sesuai dengan kemampuannya. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Kita lanjutkan ke tema kita, Ustaz. Tadi tentang yang memutuskan silaturahim, kemudian orang yang dikatakan sombong, belum ini. Sampai kepada pertanyaan mengapa orang bisa memutuskan silaturahim. Pertanyaan mengapa? Terputus lagi. Kita sambung silaturahim dengan pemirsa, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Andi di Cikampek, Pak. Pak Andi di Cikampek. Silakan pertanyaannya, Pak.
pertanyaannya tadi kan masalah silaturahim Pak ya. Iya. Ya, yang sekarang kita ada masalah itu dengan orang-orang yang mengaku Muslim. Iya. Akan tetapi dia menikahnya dengan non-Muslim. Iya. Yang akhirnya menjadikan kita jauh. Iya. Dan secara silaturahmi jadi jauh Pak. Iya, iya. Itu bagaimana untuk kita memperbaiki tapi kita tetap ada silaturahimnya gitu Pak. Itu saja Pak Andi. Iya, mudah-mudahan amaliyah kita kesananya bisa bagus gitu Pak. Jangan sampai hal yang tersebut menjadikan tauhid kita rusak Pak. Baik, itu saja ya. Iya Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andi di Cikampek ini. Jadi ada anggota keluarganya yang menikah dengan non-Muslim, kemudian ya silaturahimnya ini jadi terputus lah gitu. Bagaimana gitu. Statusnya nanti? Ya terputus mungkin belum, susah menemui beliau ini. Gitu gimana nih? Kalau begitu saya lanjutkan mengapa itu nanti terjawab juga. Saya pertanyaan saya gabungkan dengan mengapa seseorang tema kita. Iya, mengapa seseorang itu bisa memutuskan silaturahim. Iya. Nah tentu saja jawabannya banyak, ada lebih dari satu jawaban. Tentu saja nggak mungkin diurai dari 100 itu. Saya kutip salah satu jawaban itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali Ridho. Hadisnya panjang banget, karena hadisnya panjang maka saya terjemahkan begini. Saat itu Nabi Isa alaihissalam dikerumuni para muridnya, para sahabatnya. Terus kemudian Nabi Isa alaihissalam bersabda kepada para muridnya itu begini. Aku atas izin Allah mampu mengobati segala penyakit. Dan atas izin Allah pula aku mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi ada satu penyakit yang aku nggak bisa. Saya angkat tangan. Maka para sahabat saling bertanya-tanya. Bukankah puncak penyakit itu kematian? Walaupun kalau sekarang ini ada 1 miliar tabib, dokter dikumpul, kalau ada satu orang mati, apakah bisa menghidupkan? Jawabannya pasti tidak. Nabi Isa itu, segala penyakit bisa, orang mati pun bisa dihidupkan. Tapi kok ada satu penyakit lagi yang Nabi Isa angkat tangan? Karena saking penasarannya, maka salah satu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, penyakit apa itu? Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, penyakit itu bernama Thok. Cirinya, kata Nabi Isa alaihissalam, orang yang seperti ini, kalau dia sudah salah, dikasih tahu, sudah salah, ngeyel, ngotot. Nah inilah orang-orang yang berbahaya katanya. Kenapa kok sok? Nah kalau orang merasa sok bener, sok hebat, kapan bisa silaturahim? Misalnya gini, yang dalam contoh tadi, kan saya nggak salah, yang salah kan dia. Masa saya disuruh minta maaf lagi, minta maaf, sebaliknya yang lain, loh saya kan nggak salah, yang salah kan dia. Kalau semuanya merasa sok benar, berarti kan silaturahim nggak mungkin ketemu ya. Berarti kalau nggak mungkin ketemu karena semuanya merasa sok benar, maka ingatlah hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang memutuskan tali silaturahim. Nah berbeda halnya dengan pertanyaan Bapak dari Cikampek tadi. Hati kita ini sudah ingin silaturahim judulnya, silaturahim. Jadi kalau silaturahim ini persoalannya dimensi ukhuwah, bukan persoalan si tauhid tapi ukhuwah. Bagaimana menjaga persaudaraan? Ketika ada non muslim yang kemudian kita bermaksud untuk silaturahim kok dia menolak, nah itu berarti urusan dia dengan Tuhan. Tapi persoalannya kita tidak boleh memutuskan silaturahimnya yang nggak boleh. Tapi kalau tauhid harus tegas. Nah baik Ustadz, kita tahan dulu Ustadz. Kita lanjutkan setelah tayangan berikut Ustadz. Pemirsa, Anda masih bersama Ramadan bersama Ustadz, hanya di El Sinta TV. Anda masih bersama kami dalam Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Tema kita pada hari ini adalah kunci-kunci surga yang terbuang. Ya, mari kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Kusen PhD. Ustadz, tadi Ustadz bilang katanya ada dimensi ukhuwah dan dimensi tauhid, silaturahim itu. Nah, berkaitan dengan
pertanyaan Pak Andi tadi, ini masuk yang mana nih Ustaz? Ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro illal ladzina yusaqquna anfusahum. Apakah kamu tidak pernah memperhatikan orang yang merasa dirinya suci? Yeah. Nah, kalau hari ini kita merasa suci, judulnya suci itu merasa, oh saya kan nggak salah, saya nggak mau silaturahim. Nah ini, nah itu yang nggak boleh. Yeah. Kalau persoalan tauhid bahwa kita sudah jelas bahwa non Muslim misalnya, yang itu kalau keluarga perempuan atau laki, kalau yang kalau dari pihak laki-laki itu yang Muslim, kemudian non Muslimnya adalah pihak perempuan, itu dibolehkan. Yeah. Kalau sebaliknya itu yang nggak boleh. Nah kemudian kok entah terjadi kemudian nikah, maka di sini pasti ada konflik. Nah ketika ada konflik, maka hubungan ini sama persis dengan hubungan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya, kemudian Nabi Muhammad dengan Abu Thalib. Yeah. Kedua-duanya non Muslim. Ayahnya Nabi Ibrahim tetap menyembah patung. Entah demikian Ibrahim tetap hormat. Yeah. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, sekalipun pamannya itu tidak masuk Islam dan masih kepercayaan lama, silaturahim kebaikan tetap terjalin. Sampai ketika Rasulullah kemudian pamannya wafat, sampai kemudian menangis betul luar biasa, sehingga turun perintah agar Rasulullah SAW yang asbab nuzul mengingatkan bahwa hey Muhammad, tugas kamu itu hanya menyampaikan. Yeah. Jadi kalau dia mati tidak bisa memberikan petunjuk. Yeah. Nah, jadi batasan untuk tauhid sudah jelas, batasan untuk ukhuwah juga sudah jelas. Yeah. Jadi yang nggak boleh campurkan adalah antara ukhuwah dan tauhid. Itu nggak bisa. Jadi orang yang tauhid yang benar adalah dia tetap memegang pelihara keyakinannya sungguh-sungguh, tapi pada saat yang bersamaan dia baik dengan tetangga, sehingga iman itu seakar dengan kata aman. Yeah. Maka aman itu barang siapa yang merasa tetangganya tidak aman dalam diri kita, maka itu bukan orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman adalah bila mana tetangga kita merasa aman. Jadi iman itu seakar dengan aman. Karena merasa aman, sama seperti hari ini, misalnya kita mau parkir, wah nggak aman, nanti jangan-jangan hilang, maka kita nggak parkir. Tapi kalau kita aman, wah ini aman, maka kita parkir. Karena kita aman, maka disitulah ada amanah, ada titipan. Maka orang yang amanah, maka gelar diberi al-amin, jujur. Nah Rasulullah SAW adalah orang yang jujur, karena di dalamnya dia sudah aman. Mengapa? Karena orang yang bersama Rasul itu selalu baik. Contoh yang paling mutakhir yang pribadi Rasulullah itu luar biasa, yang barangkali kita tidak bisa. Suatu ketika dalam musim peperangan dengan orang kafir dengan Nabi itu musuhan, tapi suatu ketika orang kafir ini memiliki musuh lain. Yeah. Maka dia bingung, kita titipkan siapa barang-barang kita ini? Ketitipkan ini? Oh enggak, dia enggak amanah. Oh ketitipkan Muhammad. Oke, akhirnya dititipkan Muhammad. Begitu dia janji, Muhammad kalau selesai perang, harta yang saya titipkan saya ambil lagi, silahkan. Nah ini hubungan ya, artinya sekalipun dia kafir non Muslim, tetapi ukhuwah tetap jalan. Jadi yang dilarang itu adalah mencampur adukkan antara keyakinan dengan ukhuwah. Misalnya yang permintaan dari orang kafir saat itu pernah didatangi pendeta Rasul, Muhammad bagaimana kalau hari Sabtu dan hari Minggu antum ke gereja, nanti di lain hari Jumat saya bersedia ke masjid. Nabi Muhammad terdiam, maka disitulah kemudian muncul qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan Muhammad bahwa kamu orang kafir, bahwa keyakinan kamu ya keyakinan kamu, apa yang kamu sembah ya urusan kamu sendiri-sendiri. Jadi konteks ini berarti kalau urusan dengan tauhid kita tidak bisa tawar-menawar, tapi kalau dengan ukhuwah dia jalan terus. Maka ciri orang yang tauhidnya benar adalah dia beriman kepada Allah, pada saat yang bersamaan hablum minanasnya itu baik. Yeah. Hablum minanasnya. Yeah. Nah, itu ciri tauhid yang baik. Yeah. Itu. Kita kembali ke ini Ustaz nih, tentang sok ini Ustaz. Kategori sok itu seperti apa sih? Oke, kategori. Kategorinya ya. Kategori sok ini untuk membahas ini kita tahan dulu ya. Ada yang mau silaturahim nih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana Pak? Dengan Pak Agus di Sunter. Iya, silakan. Jauh nih kita kedatangan tamu jauh. Silakan Pak, pertanyaannya Pak.
Iya, ini Pak Ustadz terkait dengan kunci-kunci surga yang terbuang. Iya. Saudara saya ada yang orang tuanya itu non-muslim. Iya. Dan kebetulan anaknya itu muslim. Iya. Terus yang saya pertanyakan, bagaimana bakti si anak kepada bapaknya itu, ya kan menghendaki bapaknya itu masuk surga. Iya. Ya harapannya masuk surga bareng-bareng gitu Pak. Iya. Itu aja Pak. Iya. Itu saja Iya, Pak Agus ya. terima kasih, Iya. Pak. Sama-sama Pak Agus. Assalamualaikum. Baik Pak Agus, ini pertanyaannya dari Sunter nih, gimana Ustaz? Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu? Iya. Yang bisa kita lakukan ya tentu saja berdakwah. Itu dengan cara apa? Dakwah itu ada tiga bentuk. Pertama dakwah bil lisan, ngomong ceramah ya kayak saya gini ceramah. Terus itu nama dakwah mungkin dengan cara ngobrol. Terus kemudian dakwah bil kalam. Nah, kedua-duanya ini sebetulnya dalam ilmu komunikasi kurang efektif. Rasulullah SAW bukanlah penceramah yang berkali-kali ke podium. Nah, dakwah yang hebat itu sebetulnya dakwah yang ketiga, dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan nyata. Nah, jadi asal hari ini perbuatan kita baik, kemudian yang namanya baik itu nggak saya jelaskan ya, baik di hadapan orang tua kita yang barangkali non muslim. Dengan seperti itu sangat mungkin nanti dia bisa berpindah. Dengan catatan kita lembut, bukan tambah memusuhi. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang masuk Islam pada zaman Nabi itu lebih terpikat karena keakhlakan Nabi, akhlak yang Rasulullah hebat, bukan karena ceramahnya, bukan karena khutbahnya, bukan, tapi lebih kepada keteladanan beliau. Ini yang dakwah ini yang paling sulit. Jadi asal kita berlaku baik, maka insya Allah tentu saja diiringi dengan doa. Mengapa sebatas itu? Ya di luar itu kita tidak bisa. Ada 3 nikmat. Ini kaitannya berarti jawab ya. Agak sedikit panjang. Ada 3 jenis nikmat. Nikmat yang pertama adalah nikmat yang Allah berikan kepada siapa saja makhluk hidup, binatang, kucing, anjing, tumbuhan, genderuwo, setan, iblis, semuanya dikasih. Nikmat apa ini? Namanya nikmat hidup. Nah, terus nikmat yang kedua, supaya bisa hidup maka Allah kasih namanya nafsu dan akal. Jenis nikmat yang kedua adalah nikmat yang Allah berikan hanya kepada manusia saja, hanya manusia. Kucing, anjing tidak, gunung tidak, malaikat tidak. Nikmat apa ini? Namanya nikmat kemerdekaan. Nah, tidak saya uraikan ya. Langsung ke yang ketiga. Nikmat yang ketiga adalah nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang tertentu. Terserah Allah. Apa itu? Hidayah. Jadi hidayah itu ya terserah Allah. Nah, tapi bisa nggak seseorang, ada orang begini, bagaimana mungkin hidayah itu terserah Allah? Berarti kalau begitu nanti kalau dia tetap non muslim berarti sudah takdir Allah? Enggak. Nah, hidayah Allah ini akan turun, itu dijawab di dalam Quran surat 29 ayat terakhir. Surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina linahtadu subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh, jihad itu artinya sungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjuki. Hidayah itu ada 2, hidayah ilmu dan hidayah iman. Barang siapa yang menggunakan otaknya, siapa saja, maka Allah kasih ilmu. Jadi orang-orang non-muslim kalau dia menggunakan otaknya, maka dia kasih ilmu. Misalnya Einstein walaupun dia non-muslim, tapi karena otaknya dipakai, maka Allah kasih ilmu. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh. Ini janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Terus yang kedua, barang siapa yang menggunakan hatinya diasah sungguh-sungguh, maka Allah kasih iman. Kalau begitu, hidayah itu sebetulnya seperti apa? Hidayah itu Rumi menggambarkan seperti ini. Seperti cahaya matahari pagi itu sehat. Jam 6 sampai jam 9 itu penuh vitamin D-nya. Mendadak kita bikin rumah menghadapnya ke barat. Sehingga cahaya matahari ini nggak bisa masuk ke kamar kita. Maka kesehatan nggak ada. Pertanyaannya adalah, siapakah yang membendung sehingga cahaya tidak masuk? Adalah diri kita, bukan Allah. Begitu pula cahaya Allah, hidayah Allah itu sebetulnya sudah diturunkan kepada kita. Hanya persoalannya siapa hati kita. Hati kita ini mengunci atau membuka. Baik. Gitu. Tahan lagi. Tahan dulu. Ya, sebentar Ustaz. Pemirsa, tetap bersama kami dalam Ramadan bersama Ustadz hanya di El Sinta TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Ramadan bersama Ustadz. Tema kita pada hari ini adalah kunci-kunci surga yang terbuang. Mari kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Kusen PhD. Ustadz, Ustadz bilang ada ya, hidayah, ada orang-orang tertentu yang mendapat hidayah. Nah, posisi mereka ini nanti di akhirat kelak seperti apa, Ustaz? Ya, posisi ya pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaan ini sama persis enaknya saya kutip di dalam surat Al-Baqarah. Misalnya gini, di dalam surat Al-Baqarah itu seluruh manusia di dalam kandungan, dalam bayinya itu disumpah oleh Allah. Kemudian Allah berkata kepada bayi, seluruh bayi, bayinya siapa saja. Alastu birabbikum, kata Allah. Apakah engkau menyembah aku? Maka dijawab oleh bayi itu, qalu bala syahidna, benar aku menyembah kepada engkau, benar aku syahadat. Artinya seluruh bayi sejak kecil dia sudah Islam, dia sudah bersyahadat. Bayinya siapa saja, bayinya pelacur, bayinya non muslim, semuanya sudah. Ini artinya sejak kecil orang itu sudah bertauhid. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa sejak kecil bayi kok disumpah? Maka Allah katakan ayat kelanjutannya itu, agar kamu tidak berkata bahwa pengetahuan tentang tauhid ini belum ada. Satu, agar kamu juga tidak berkata bahwa nenek moyangku sesat, apakah gara-gara karena ini maka aku nanti dihukum. Nah, jadi nanti di akhirat bagaimana? Ketika nanti orang demo, aku kan nggak dapat hidayah, karena itu saya menuntut kalau saya dimasukkan ke neraka. Coba kalau aku dilahirkan di keluarga ustadz, kiai, tentu saja aku akan Islam. Karena aku di keluarga yang non muslim, maka aku jadi non muslim dan nggak dapat hidayah. Maka Allah, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak pakai otak? Otak kamu di mana? Otak itu fungsinya untuk apa? Untuk mencari kebenaran, untuk menemukan kebenaran. Nah, selama ini ada televisi, ada radio, diputar tentang kebenaran, tentang keislaman. Channelnya kamu ganti. Kalau begitu siapa yang salah? Nah, cahaya itu sudah datang, hidayah itu sudah datang, hanya kita sendiri yang mengunci. Jadi kalau begitu, intinya hidayah tidak akan masuk ketika hati kita menutup. Maka kepada yang Bapak pertanyaan tadi dari Sunter, maka berdoakan agar dibukukan pintu hidayah, dan itu bisa terjadi kalau ada dialogis yang baik. Begitu. Nah, itu kaitannya dengan ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang belum sempat terjawab tadi, kriteria dungu masih bisa ya? Kriteria dungu. Kriteria sok atau dungu. Iya. Seperti apakah orang sok itu? Maka saya mengutip pendapatnya Ibnu Miskawih. Ibnu Miskawih berpendapat bahwa kebajikan yang paling baik itu adalah yang tengah-tengah. Dia kutip di dalam Al-Quran, wa ja'alnakum ummatan wasatan, bahwa kami ciptakan kamu umat yang tengah. Umat yang tengah-tengah itu kayak apa? Kata Ibnu Miskawih itu gini. Orang yang tidak mau memberi namanya kikir. Orang yang memberi nggak pakai perhitungan namanya boros. Kedua-duanya tercela. Dermawan adalah pertengahan antara pelit sama kikir. Kedua, orang yang nggak mau maju, nggak mau melakukan banyak pertimbangan namanya pengecut. Orang yang melakukan sesuatu tapi nggak pakai pertimbangan sembrono. Kedua-duanya tercela. Berani adalah tengah-tengah antara pengecut dan sembrono. Yang ketiga, cerdas. Cerdas itu orang yang dikasih akal tapi nggak dipakai disebut dungu. Orang yang punya akal dipakai untuk jahat namanya licik. Cerdas itu tengah-tengah antara dungu dan licik. Nah, orang yang sok adalah orang yang dungu tapi merasa pintar. Baik, gitu. Sayang sekali pembahasan kita menarik, tapi waktu kita sudah habis. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Pemirsa, sayang sekali perjumpaan kita terbatas. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa bertemu lagi dengan Ustaz Kusen. Dari kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.